Saudara-saudari yang terkasih, malapetaka selalu mengundang tanya. Kerusuhan, ledakan bom, kecelakaan, tsunami, gempa bumi, dan pandemi adalah deretan contoh yang boleh kita sebut zaman edan, di mana orang bertanya, akankah kiamat segera datang? Promosi hiburan yang menawarkan kenikmatan badan, investasi besar-besaran yang menjanjikan masa depan, dan kelimpahan materi yang menggiurkan banyak orang tampil sebagai Mesias palsu yang hendak menyingkirkan agama dan mengesampingkan iman, sebagaimana Yesus katakan dalam Injil kemarin. Hati-hati, akan ada banyak orang mengaku Mesias, di sini aku, di sini kamu. Maka segala malapetaka itu menimbulkan pertanyaan, sudahkah kiamat berada di ambang pintu? Bagaimana orang yang setia dalam iman pada Allah dan teguh dalam komitmen sebagai anak Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, kejadian-kejadian ini kiranya menyadarkan kita akan kerapuhan raga, keusangan harta, kelemahan kuasa duniawi, serta ketidakabadian hidup di dunia, hingga kita mengarahkan diri kepada Allah sumber keabadian. Allah begitu mencintai kita. Ia tidak akan membiarkan kita binasa. Tetapi bisa jadi Ia mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk mengingatkan kita kembali, untuk segera kembali kepada Allah. Pada saat roh kita padam, mintalah kepada Tuhan agar Roh Kudus itu dicurahkan hingga kita kembali kepada Allah. Ingat kisah Ayub. Malapetaka yang dialami Ayub bukan kehendak Allah, tetapi iblis yang tidak senang manusia sejahtera dan bahagia, apalagi ia setia kepada Tuhan, maka diganggu oleh iblis. Kata Yesus di dalam Lukas 21, 10-11, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit, sampar, dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Itulah tanda-tanda yang mengingatkan kita untuk eling, untuk sadar di zaman edan ini. Cliff Staples Lewis, seorang penulis dan teolog Inggris, berkata, Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan-kesenangan yang kita alami. Tetapi ia berbicara melalui hati nurani kita. Mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita tidak mendengarkan, Tuhan akan berteriak dalam peristiwa-peristiwa negatif, kesakitan, malapetaka yang kita alami. Peristiwa-peristiwa yang tadi disebutkan oleh Yesus, gempa bumi dan penyakit sampar, malapetaka lain-lain, itu adalah megafon Allah untuk membangkitkan dunia yang tuli, yang telah dan buta telah menyingkirkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara dengan para muridnya tentang orang-orang tuli dan buta terhadap Allah yang menjadi akar kehancuran. Injil hari ini sebaiknya dibaca dalam seluruh perikop ayat 5 sampai dengan 19, atau dari bab 21, pasal 21 ayat 1 sampai 19, mulai dari persembahan janda. Bagaimana janda itu hatinya ada pada Allah, mempersembahkan seluruh hidupnya pada Allah, maka ia tidak khawatir akan kekurangan dalam hidupnya, karena percaya burung di udara saja diberi makan oleh Allah. Bunga di ladang, bunga seperti ini didandani oleh Allah begitu indah. Ia ingat sabda Tuhan juga, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Saudara-saudari yang terkasih, para murid dalam konteks Injil ini sedang mengagumi bait Allah, indah dan megah dengan ornamen batu berharga dan emas berkilauan.
Bait Allah bagi orang Yahudi mengandung 3 hal. 1, tempat tinggal Allah. Yang kedua, tempat mempersembahkan kurban, tempat memuji Allah, persembahan hidup yang layak pada Allah. Dan yang ketiga adalah mikrokosmos. Disitulah tergambar dalam bait Allah Yerusalem itu adalah gambaran dunia dan surga. Maka dipenuhi dengan berbagai hiasan unsur darat, laut, udara, dan dibatasi oleh tirai. Tirai itu adalah batas surga dan dunia. Maka di balik tirai itu hanya para kudus, yaitu imam, yang boleh masuk, dan di sanalah bertahta Allah. Kalau ingat saudara-saudari, tirai ini terkoyak pada saat Yesus menghembuskan nafas di kayu salib. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tirai bait Allah terbelah 2. Itulah saat surga terbuka lewat wafat Yesus yang disusul oleh kebangkitannya. Bait Allah kedua yang selesai dibangun pada zaman Herodes Agung ini, yang pertama bait Allah yang dibangun oleh Daud dan yang diselesaikan oleh Salomo, itu dihancurkan oleh Raja Babilonia Nebukadnezar pada tahun 658. Dan yang sekarang dibicarakan oleh Yesus itu adalah bait Allah yang sudah direnovasi pada zaman Herodes Agung. Untuk menaruh simpati pada orang-orang Yahudi, dibangunkanlah bait Allah yang sama, yang megah luar biasa. Batu yang berharga, emas dan lain sebagainya. Tetapi sayang, sebagaimana diramalkan, dikatakan dalam Lukas 19:40, ya, sudahkah menjadi sarang penyamun? Rumah Allah sudah menjadi sarang penyamun. Ya. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan itu juga diingatkan oleh Yeremia 7 dan 11. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan? Sang bait Allah sejati, yaitu Yesus, sebagaimana dikatakan oleh 1 Petrus 2:4, sebagai batu yang hidup, sebagai batu penjuru, malah dibuang. Itulah yang menjadi akar kehancuran bait Allah pada tahun 70. Dan pada rentang itu, dari Yesus hidup, wafat sampai tahun 70, terjadi gejolak-gejolak seperti yang kita dengar dalam Injil. Ya, bahwa akan ada gempa bumi, akan ada penyakit sampar, akan ada kekacauan. Mereka mau tak mau, mereka tak mau dan tak mampu mengakui kehadiran Allah dalam diri Yesus. Sehingga terjadi berbagai malapetaka. Maka para murid Kristus diminta untuk memberi kesaksian hidup sebagai bait Allah, tanda sakramental. Dalam 1 Korintus 3:16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah. Hidup kita pun akan hancur ketika kita tidak menyadari 3 simbol bait Allah tadi. Ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah hidup manusia, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menyembunyikan kenyataan pahit yang mungkin terjadi karena mereka setia kepadanya. Yesus tidak memberikan ajaran kosong, ungkapan bombastis, pernyataan fantastis, tetapi memaparkan hakikat menjadi murid yang benar. Kenyataan dunia yang sesungguhnya, yang sekarang sedang edan, dan konsekuensi yang mungkin dialami oleh pengikut setia. Apa yang diungkapkan Yesus mungkin membuat hati mereka ciut. Tetapi Yesus memberi jaminan sejati bahwa kalau mereka setia, para murid, Allah akan menyertainya. Kerinduan terdalam mereka justru akan terpenuhi
kalau mereka setia pada Yesus, investasi iman mereka tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan mendapat garansi pasti, yaitu keselamatan. Investasi iman bukanlah permainan spekulatif tanpa dasar, tetapi penyerahan diri total dan kepercayaan tulus karena iman dan harapan yang didasari oleh pengalaman kasih Allah kepada manusia. Maka saudara-saudari, mereka yang bijaksana, yaitu yang mendasarkan hidupnya di atas batu karang, akan bertahan. Dalam Matius 6, 24, 27 sangat jelas, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu karang. Siapakah batu karang dalam perjanjian lama? Allah. Siapakah batu karang dalam perjanjian baru? Petrus. Gereja didirikan di atas Petrus, di atas dasar iman para rasul inilah kita hidup dan berkembang. Kalau kita mendasarkan hidup ini, apapun yang terjadi, maka kita akan kokoh kuat. Dan hari-hari ini pada saat masa pandemi, itulah ujiannya. Dan sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan di atas pasir. Malapetaka apapun tak mungkin menggoyahkan para murid Kristus yang mempercayakan diri pada Allah dengan mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. Itulah orang yang takut akan Allah. Orang yang mengasihi Allah dan takut kehilangan kasih Allah, pemilik surga dan pencipta dunia yang dapat memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan sejati. Sebagaimana dikatakan dalam akhir bacaan pertama hari ini. Wahyu 15:4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran dan penghakiman. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mengalami hidup dalam zaman edan, seperti sekarang ini. Ya, situasi sudah kacau luar biasa ketika kita mengalami ada kebenaran yang diputarbalikkan. Tanda petik ajaran sesat dan nabi palsu bermunculan dengan bentuk hoax, hate speech, berita bohong, dan ujaran kebencian. Apa yang baik diputar balikan menjadi jahat, dan apa yang jahat justru diikuti dan dikagumi. Itulah pekerjaan iblis yang membuat hoaks dan melakukan ujaran kebencian. Ingat, bagaimana ular memperdaya Hawa dan menjebloskan Adam ke dalam dosa karena berita bohong dan ujaran kebencian oleh ular. Kejadian 3, 1 dan sampai 24 bisa dibaca. Pada ayat 3, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kau makan buahnya, bukan? Sudah dibalikkan. Maka perempuan itu berkata kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, hoaks berkembang terus. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik dan memberi pengertian. Itulah iblis yang juga menggoda Ayub. Itulah iblis yang juga menggoda Yesus di padang gurun. Dan itulah juga iblis yang terus-menerus mengintai Yesus. Itulah iblis yang ada di dalam sahabat dan kerabat kita, dalam peristiwa-peristiwa, dalam hal-hal duniawi yang bagus luar biasa, mengganggu kita dan mengajak kita, nggak apa-apa dikit-dikit, nggak apa-apa coba-coba, nggak apa-apa melanggar-melanggar sedikit. Ya,
kamu akan mengalami apa sesungguhnya yang terjadi dalam hidupmu. Jadi, perbuatan-perbuatan moral diganggu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bohong kata orang, tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang lihat. Ya. Berbagai kejahatan. Dan kalau kita setia, kita bisa disingkirkan. Kalau kita tetap jujur, kalau kita tetap bertahan dalam iman, kita bisa disingkirkan. Kita bisa dipojokkan. Kita bisa ditinggalkan. Karena kita setia kepada. Menyaksikan banyak pihak yang menawarkan diri sebagai pemuas zaman, tampil sebagai Mesias, maka Yesus berkata pada ayat 8, Lukas 21:8, bacaan kemarin, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berapa banyak yang menawarkan diri sebagai penyelamat dunia kepada kita. Kalau kamu ambil ini, kamu akan selamat. Bapak ambil ini, Bapak akan selamat. Ibu melakukan ini, ibu akan bahagia. Nyatanya, kalau itu tidak dijalankan dalam nama Tuhan, karena kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi? Bukan untung, akhirnya buntung. Saatnya, kata Yesus lagi, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Seperti ular yang memperdaya Hawa, kelakuan oknum tokoh bangsa dan agama yang tak masuk akal dan menggelisahkan, pandemi COVID-19 yang merajalela, kita pun bertanya, mau apa jadinya dengan hidup kita? Injil hari ini, saudara-saudari, mengingatkan kita untuk bertahan dalam iman pada Yesus, setia pada komitmen pada gereja, dan solider dalam persoalan kemanusiaan yang bergejolak di tengah umat dan masyarakat. Kesulitan mungkin akan dijumpai, kesusahan akan dialami, atau tapi kekuatan ilahi akan selalu menyertai dan keselamatan akan dijumpai. Itulah saat dan kesempatan murid-murid untuk bersaksi sebagai murid-murid Tuhan. Lukas 12:21-13 hari ini. Hal ini akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara-saudari yang terkasih, ada karena kesetiaan orang mengikuti Tuhan. Saya pernah memberkati perkawinan, ya, calonnya itu bukan Katolik, tetapi belajar agama Katolik. Ia berkata dalam wawancara dengan saya, karena saya belajar Katolik dan sudah mulai bilang kepada orang tuanya bilang, pilih laki-laki itu atau pilih keluarga. Kalau kawin tetap dengan laki-laki itu, pergi. Akhirnya apa? Dia memutuskan menikah dengan laki-laki Katolik, mudika. Dan dia di pilihan itu. Dan apa yang terjadi? Sayang. Ini tidak memberi kesaksian. Pada suatu hari setelah 7 tahun, saya bertemu. Sudah aktif ya di gereja. Aktif. Wanita ini aktif di gereja. Bahkan terlibat dalam kegiatan. Maka saya, iya. Mana suamimu? Kami pisah. Kenapa? Selingkuh. Sayang sekali. Di mana kesaksian? Ia sudah mengikuti Tuhan karena jalan perkawinan itu, tetapi ia begitu kecewa bahwa kesetiaan tidak ditandai. Tantangan akan dihadapi dan godaan untuk lari akan terjadi, bahkan sahabat dan kerabat, kata Yesus. Sahabat dekat akan menantang. Untuk apa tetap setia dan berdoa? Dan itu pertanyaannya. Akan tetapi sesulit apapun, Allah akan membantu kita untuk menjadi saksi iman yang unggul. Kata Yesus dalam Lukas 21:19 hari ini, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu.
Itulah juga yang ditegaskan Yesus. Saat Yesus mengutus murid-muridnya bagikan domba ke tengah-tengah serigala di dalam Matius 10, 16-33. Apabila ayat 19, mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakku yang berkata-kata kepadamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Lihat, saudara-saudari, apa yang terjadi dengan para rasul. Kisah para rasul 2, 14-40. Petrus seorang nelayan yang sederhana, biasa. Setelah turunnya Roh Kudus atas para rasul, ia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Hingga setelahnya, dalam Kisah Para Rasul 2:41, ada 3.000 orang percaya yang dibaptis. Bagaimana mungkin seorang nelayan sederhana dan biasa bersaksi imannya padahal pernah mengalami penyangkalannya? Karena kuasa Roh Kudus yang luar biasa, hari itu Tuhan menambah 3.000 orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus, yang menjadi cikal bakal gereja yang akhirnya menjadi kita semua saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, investasi iman kita pada Allah tidak akan pernah sia-sia. Jaminan keselamatan bukanlah isapan jempol, tapi harapan pasti. Maka kita ditantang. Satu contoh, saudara-saudari, peristiwa ini sudah lama baru saya ungkapkan. Ketika ada tabisan di Ruteng, rame sekali. Banyak SMS yang pedas, banyak tulisan di media sosial yang pahit dan menyakitkan. Juga ditujukan kepada para uskup. Luar biasa. Dan yang menarik, dari orang-orang Katolik sendiri. Kalau itu dari orang-orang bukan Katolik, kita maklumi. Tetapi dari orang-orang Katolik, bahkan ada dari orang-orang yang katanya tokoh umat, tokoh masyarakat. Waktu itu bukan kami tidak takut, kami juga takut. Tapi kami melihat bagaimana keadaan di sana, bagaimana pemerintah, bagaimana jaminannya, bagaimana prosedur kesehatan dijalankan. Waktu itu belum apa-apa, masih Maret tanggal 19, ya, masih baru diumumkan, belum menyebar kemana-mana. Nah, hanya pada waktu itu kita berdoa, Tuhan, sakramen ini, perayaan Ekaristi dan tabisan sakramen imamat ini, kuasanya luar biasa. Tunjukkanlah kuasanya. Saya berdoa terus, kontak dengan Bapak Kardinal, kita berdoa terus supaya terjadi mujizat bahwa di sana dibebaskan dari COVID-19. Banyak orang menunggu-nunggu, di antaranya untuk menyalahkan panitia dan kita yang melaksanakan. Apakah ada yang kena COVID? Setelah 14 hari bebas, setelah sebulan tidak ada. Dan sekarang juga kalau dilihat berapa orang yang terkena COVID, bukan karena perayaan Ekaristi. Kami juga para imam seringkali kami menjaga kesehatan dengan baik. Bukannya tidak takut. Justru saya sendiri merasa saya harus makin berhati-hati karena saya berkontak dengan orang lain. Jangan sampai membawa virus itu. Ketat dalam pertemuan, dalam acara, disemprot dan lain sebagainya. Tapi di altar, saya berdoa, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu. Altar ini bukan meja. Altar ini benda suci. Di mana Yesus dikurbankan, berkurban diri. Piala itu adalah darah Kristus. Hosti itu adalah tubuh Kristus. Dan kami juga masih, tolong jangan minum satu piala. Kami serumah menjaga diri. Makan bersama, maka kami minum dalam satu piala. Dan kami juga minta Tuhan, tolonglah mujizat terjadi.
Kita tidak mencobai karena kita juga menjaga kesehatan. Lain kalau ada orang yang mengabaikan prosedur kesehatan, lalu akhirnya itu mencobai Tuhan. Tapi kita tidak. Kita berjaga-jaga sambil dan yakin. Dan ini kadang-kadang kita diomongi, kadang dikritik, ya sudah. Inilah yang kita usahakan, bagaimana kita berusaha sedapat mungkin menjaga kekudusan gereja. Lihat saja kesaksian beberapa orang beriman yang kita patut syukuri, umat yang luar biasa. Katedral Bandung itu kalau perayaan Ekaristi, saya misa selalu penuh, ya, lebih dari kuota yang ditentukan sampai orang harus pulang kembali. Ya, anak-anak muda yang luar biasa memberi kesaksian. Ada dari mereka juga yang cerita temannya itu ke mall bisa, ya, temannya ibu-ibu belanja di pasar bisa, bahkan ngobrol di pasar, pergi ke tempat lain, ada di kafe. Ketika diajak ke gereja, nggak mau, takut. Padahal saya bisa menjamin, sejauh pengamatan yang saya lihat sekarang, gereja adalah salah satu tempat, gereja Katolik, salah satu tempat yang paling aman karena prosedur kesehatan dijaga ketat. Setidaknya itu yang saya alami di mana saya berada di gereja-gereja di tempat saya. Saya tanya dulu kalau ada apa-apa. Kesaksian iman saudara-saudari yang terkasih. Jalan keluar akan selalu diberikan kepada Tuhan dengan cara yang tepat, dengan cara pada waktu yang tepat, dengan cara yang pas. Kalau kita tetap bertahan dan setia dalam iman, tidak tergoda pada buayan kosong dan rayuan gombal zaman edan. Tuhan tidak pernah lupa jasa dan cinta kita sampai kita mati. Ada banyak pengalaman di mana orang-orang yang baik setia dalam hidupnya, Tuhan tidak akan melupakan dalam hidupnya. Kalau sepertinya orang berkata, ya, ia teguh dalam iman, tapi hidupnya seperti itu, kita lihat bagaimana yang terjadi pada saat kematiannya. Pasti ada peristiwa yang menyebabkan kita berkata dan bersaksi, Tuhan tidak pernah lupa kepada mereka yang setia memberi kesaksian iman selama hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau bijaksana dalam menginvestasikan apa yang kita miliki sekarang ini, barang duniawi, bahkan rela bersusah payah dan berkorban diri demi masa depan di dunia ini, bagus. Dan itu harus kita usahakan. Apakah kita juga akan dengan bijaksana mengatur apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu hidup kita untuk masa depan di surga. Sehingga kita menginvestasikan hidup rohani kita sebagai bagian yang akan kita petik nanti buahnya di surga. Sehingga kita menikmati kehidupan surgawi yang kita rindukan. Karena apa yang kita tanam akan kita tuai. Apa yang kita investasikan akan kita peroleh. Tapi di mana? Kata Yesus dalam Matius 7, 16, 17. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita menabung, menginvestasikan dengan perkataan yang baik, perbuatan yang benar, kesaksian iman yang teguh, masakan kita tidak akan menuai, memetik buah yang ranum, yang indah, yang membuat kita bahagia dan bersuka cita? Kalau kita rela menginvestasikan apapun demi hidup di dunia yang lebih baik, apakah kita rela juga menginvestasikan apapun demi hidup kita di surga? Saudara-saudari yang terkasih, berapa lama waktu dalam sehari kita investasikan untuk hidup surgawi, untuk Tuhan, untuk memberi kesaksian iman kebaikan Tuhan pada kita? Misalnya, berapa lama kita membaca kitab suci, Ekaristi, Rosario, meditasi, dan devosi lain? Kalau kita sudah menginvestasikan hidup surgawi sebaik mungkin, apapun yang terjadi, kita siap dan tegak menghadapinya.
Maka Paulus menasihati kita, jangan pernah padamkan roh. Kalau padam, mintalah di charger baterainya, roh, baterai hidup kita oleh rohnya. Apa yang kita laksanakan hari ini, perayaan Ekaristi syukur, dengan renungan sabda ini adalah bagaikan spiritual charger. Charger rohani kita, supaya roh kita tidak padam. Seperti kata Paulus, jangan padamkan roh. Ketika roh itu padam, maka engkau tak berani lagi bersaksi. Kita tidak mungkin lagi memberi kesaksian, mempunyai keberanian untuk berkata dan berbuat yang benar. Semoga kita bertahan hingga kita dapat bertahan bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi juga menjadi saksi Kristus yang sejati. Akhirnya kata Yesus seperti penutup Injil hari ini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup.